Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Yunita Sari dengan 3 digit NIM terakhir 046 dari kelas M 2024E. Saya di sini akan mempresentasikan artikel berjudul Model Epidemisir pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi, karya Siti Holiso, Budi Waluyo, dan Muhammad Haris dari Universitas Negeri Semarang yang diterbitkan di Unis Journal of Mathematics tahun 2012. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini kami membahas campak. Campak sendiri adalah penyakit akut yang sangat menular disebabkan oleh virus paramyxovirus. Gejalanya meliputi demam, batuk, pilek, dan bercak merah di kulit. Penyakit ini berbahaya karena bisa menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Nah, disinilah matematika berperan dengan membangun model matematika. Kita bisa mempelajari dan memprediksi bagaimana penyakit ini menyebar sekaligus merancang strategi pengendaliannya. Model yang digunakan dalam penelitian dalam artikel ini menggunakan model Sayre yang membagi populasi menjadi 4 kelompok. Yang pertama S, yakni individu yang rentan belum terinfeksi. Yang kedua ada E, individu yang sudah terpapar tapi masih dalam masa inkubasi, belum menularkan. Yang ketiga ada I, yakni individu yang sedang sakit dan bisa menularkan penyakit campak. Dan yang keempat ada R, yakni individu yang sudah sembuh dan kebal. Campak dipilih untuk model Sayre bukan Sir karena ia memiliki periode laten sehingga kelas ekspos menjadi penting. Untuk vaksinasi, bayi yang baru lahir bisa langsung masuk ke kelompok R dengan proporsi vaksinasi P. Agar model bisa dianalisis secara matematis, digunakan beberapa asumsi. Dari sisi populasi, diasumsikan jumlahnya besar, konstan karena laju kelahiran sama dengan kematian, dan tertutup tanpa migrasi. Dari sisi penyakit, kita mengasumsikan pencampuran bersifat homogen, artinya setiap orang punya peluang kontak yang sama. Dan untuk vaksinasi hanya diberikan pada bayi baru lahir. Efektivitasnya 100% dan kekebalannya permanen. Dari asumsi-asumsi tersebut terbentuklah sistem 4 persamaan diferensial. Karena total populasi konstan, sistem disederhanakan menjadi bentuk berskala SEIR yang masing-masing menyatakan proporsi individu di tiap kelas. Nah, parameter kuncinya di sini ada beta sebagai laju penularan, sigma laju dari laten ke infeksi, delta kecil untuk laju kesembuhan, mu laju kelahiran dan kematian, dan P adalah proporsi vaksinasi. Dari analisis sistem tadi diperoleh bilangan reproduksi dasar R0 dengan rumus seperti pada PPT. Ini adalah ukuran seberapa cepat penyakit menyebar
berapa rata-rata individu baru yang akan tertular dari satu orang yang terinfeksi. Jika R0 kurang dari 1, penyakit akan menghilang. Namun jika R0 lebih dari 1, penyakit akan menetap dan menjadi endemik. Nah, perhatikan juga bahwa P adalah ada di pembilang, yang artinya semakin tinggi vaksinasi maka semakin kecil hasil R0. Model ini memiliki dua titik kesetimbangan. Yang pertama yakni E0 atau titik bebas penyakit, yang artinya tidak ada yang laten maupun terinfeksi. Ini berlaku untuk semua kondisi dan stabil asimptotik ketika R0 kurang dari 1. Yang kedua yakni E1 atau titik endemik, di mana artinya penyakit menetap dalam populasi. Kondisi ini hanya muncul ketika R0 lebih besar dari 1 dan kestabilannya dibuktikan menggunakan kriteria Roth-Hurwitz. Nilai I proporsi yang terinfeksi saat endemik besarnya yakni mu per beta kali R0 min 1, sehingga jelas bahwa I lebih besar dari 0 hanya jika R0 lebih besar dari 1. Untuk mengonfirmasi teorema-teorema tadi, dilakukan simulasi menggunakan Maple pada artikel yang saya review, yakni dengan nilai parameter mu-nya sama dengan sigma, yakni nilainya 0,1, betanya 0,8, dan untuk delta kecilnya 0,04. Hasilnya tanpa vaksinasi R0 didapatkan 2,86. Artinya ini penyakit endemik. Semakin tinggi P, R semakin turun seperti yang terlihat di grafik. Namun jika P masih di bawah 0,66, R0 masih di atas 1, sehingga penyakit tetap ada. Baru ketika P melebihi 0,66, R0 turun di bawah 1 dan penyakit berangsur menghilang. Bahkan pada P sama dengan 1, R0-nya itu bernilai 0. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, ada 5 poin utama yang bisa kita ambil. Yang pertama, model Sayre menghasilkan 2 titik kesetimbangan. Yang kedua, R0 adalah penentu utama perilaku sistem. Yang ketiga, R0 kurang dari 1 berarti penyakit menghilang, sedangkan ketika R0 lebih besar dari 1 berarti endemik. Yang keempat, semakin tinggi vaksinasi P, semakin kecil R0. Dan yang terakhir, diperlukan tingkat vaksinasi minimum P lebih besar dari sama dengan 0,66 agar penyakit bisa dieliminasi dari populasi. Demikian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.